Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 508.1. Zhang Lexuan memandang Huo Yuhao lagi sebelum melanjutkan. Karena kami memiliki anggota fenomenal dari Paviliun Dewa Laut di sini hari ini, kami telah memutuskan untuk membuat beberapa amandemen terhadap aturan yang biasa untuk tanggal buta takdir Dewa Laut kami untuk menjadikannya adil bagi semua orang. Sekarang kita telah mencapai segmen ini, saya sarankan agar kita membiarkan anggota Paviliun Dewa Laut yang terhormat ini untuk melanjutkan dengan semua segmen yang tersisa terlebih dahulu. Semua siswa perempuan akan diizinkan untuk memilihnya sebagai kandidat pilihan Anda, tetapi yakinlah bahwa Anda semua masih akan dapat memilih kandidat lain selanjutnya. Ukuran baru ini akan memastikan tingkat keadilan tertentu untuk kandidat pria lainnya. Lagi pula, bahkan Eye of the Asura hanya bisa pergi dengan peri Dewa Laut. Petik 2. Setelah Zhang Lexuan menyelesaikan pidatonya, dia memenangkan tepuk tangan dan pujian dari semua siswa pria lainnya. Lagi pula, siapa yang bisa bersaing dengan Eye of the Asura? Dengan dia di sekitar, tidak mungkin para gadis akan memilih orang lain. Bahkan jika ada beberapa yang tidak menunjukkan minat padanya, mereka jelas merupakan minoritas. Karena aturan asli dari putaran ketiga menentukan bahwa semua gadis hanya dapat memilih siswa laki-laki pilihan mereka satu kali, ini berarti bahwa mereka tidak akan dapat memilih orang lain setelah memilih Huo Yuhao. Karena Huo Yuhao akhirnya hanya bisa pergi dengan satu orang, ini akan sangat tidak adil bagi para pemuda lainnya. Jika aturannya tidak diubah, bukankah itu akan menjadi tayangan slide untuk kinerja Huo Yuhao? Oleh karena itu, saran Zhang Lexuan tepat waktu, dan sangat diterima dengan baik oleh semua orang. Huo Yuhao menjawab kepada Zhang Lexuan dengan nada pasrah, "Kakak perempuan tertua, mengapa Anda harus mendorong saya ke pusat perhatian? Tapi karena semuanya sudah begini, saya hanya akan melanjutkan dan menyelesaikan segmen yang tersisa. Jangan tunda tanggal buta untuk yang lain." Petik 2. Setelah berdamai dengan situasinya saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan segmen secepat mungkin dan pensiun untuk mempersiapkan ujian besok. Zhang Lexuan mengangguk dan mengumumkan, "Baiklah, sekarang mari kita mulai segmen ketiga, yang akan dilakukan secara khusus untuk Eye of the Asura. Ladies, sekarang Anda dapat mulai memilih dia sebagai kandidat pilihan Anda. Jika Anda memiliki sedikit kecenderungan padanya, saya akan mendorong Anda untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini. Dia akan memulai ujian kelulusannya besok, yang berarti ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia berpartisipasi dalam Fated Blind Date kita." Petik 2. Huo Yuhao tertegun setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. "Apakah kakak senior sulung mati-matian mengacaukan dunia saya? Cara untuk menunjukkan minat masih sama seperti sebelumnya, untuk membiarkan lampu menyala untuknya." Seperti yang semua orang duga, karena para wanita memiliki dua kesempatan untuk membiarkan lampu menyala, semua lampu yang ada dibiarkan menyala untuknya. Huo Yuhao adalah bintang paling terang di antara murid-murid lain di sekitarnya. Bagi para penguasa jiwa, kemampuan seseorang akan selalu lebih penting daripada penampilan seseorang. Selain itu, Huo Yuhao tidak terlihat buruk. Bahkan wanita-wanita paling sombong dari halaman dalam tidak bisa menahan kagum pada pengalamannya yang melegenda. Oleh karena itu, mereka semua mengerahkan keberanian mereka untuk memberi diri mereka kesempatan dipasangkan dengan mata Asura. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak dipilih olehnya, mereka tidak akan rugi karena mereka selalu dapat memilih kandidat lain. Meskipun melihat semua 16 lampu menyala untuknya, Huo Yuhao secara mengejutkan tenang. Dia tahu bahwa dia baru saja melalui gerakan. Tatapan dari kerumunan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lalu bagaimana jika semua lampu masih menyala? Hanya ada ruang untuk Dongar dan Dongar sendirian di dalam hatinya. Dia tahu dia harus membiarkan mereka menjalankan pertunjukan, dan dia akan pergi segera setelah semuanya berakhir. Zhang Lexuan dan Han Ruoruo melirik ke 16 lampu dan mengangguk dengan lembut. Han Ruoruo mengumumkan, "Setelah perasaan bersama, cinta pada pandangan pertama dan cinta pada pandangan kedua, inilah saatnya untuk membiarkan nasib menentukan romansa untuk 3 kehidupan kita selanjutnya. Karenanya, segmen keempat kami disebut Destined in Three Life. Selama segmen ini, saya mendesak siswa laki-laki lain untuk memperhatikan prosesnya. Bagaimanapun, ini akan menjadi giliran Anda segera. Selama segmen ini, para wanita akan bergiliran menuju yang mereka pilih untuk memperkenalkan diri. Huo Yuhao, silakan maju selangkah."
Meskipun beberapa dari Anda, dan saya yakin Anda semua tahu siapa yang saya maksudkan, memiliki banyak karisma dan mampu menarik lebih dari satu siswa perempuan, saya harus menawarkan kepada Anda semua pengingat yang penting. Di akhir segmen ini, jika ada siswa laki-laki yang berakhir tanpa minat dari siswa perempuan tunggal, saya minta maaf, tetapi Anda harus meninggalkan tanggal buta yang ditakdirkan kami. Sisanya akan melanjutkan ke segmen terakhir. Petik 2. Adalah satu hal untuk memilih siswa laki-laki sebagai mitra pilihan Anda, adalah hal lain untuk memiliki keberanian untuk melangkah maju dan mengaku kepadanya. Dalam keadaan normal, Love at Second Sight adalah segmen di mana siswa perempuan akan menyatakan minat mereka pada siswa laki-laki. Namun, hanya ketika para wanita muda itu melangkah maju dan mengaku dengan berani bahwa setiap orang dapat menentukan seberapa tulus perasaan mereka. Karenanya, Destined in Tree Life bisa menjadi segmen paling penting. Baik, sekarang mari kita beri siswa perempuan kita waktu 3 menit untuk mengambil keputusan. Setelah 3 menit, Anda semua harus membuat keputusan. Sampai sekarang, saya bisa melihat bahwa sebagian besar dari Anda mengagumi Ho Yuhao, dan itu pasti bisa dimengerti. Lagi pula, dia benar-benar luar biasa. Namun, saya harus mengatakan bahwa dia bukan pria yang cocok untuk setiap gadis. Ketika seorang pria terlalu menonjol, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah Anda memiliki kemampuan untuk menarik perhatiannya. Meskipun Anda masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan dengan tanggal buta yang ditakdirkan setelah ditolak oleh Ho Yuhao, siswa pria lainnya akan mencatat keputusan Anda sebelumnya mengenai dia. Oleh karena itu, saya mendesak semua peri dewa laut kita untuk berpikir 2 kali sebelum Anda membuat keputusan. 3 menit Anda mulai sekarang. Petik 2. Ho Yuhao dengan lembut mengontrol tombol di bawah kakinya dan meluncur dengan anggun di depan semua orang. Tampaknya kakak perempuan tertua-tertua telah membantu meringankan beberapa kekhawatiran dalam benaknya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia merusak seluruh atmosfer pada Fated Blinded. Itu akan sangat mengerikan. Hal terbaik adalah bagi semua orang untuk tidak memilihnya. Dia kemudian bisa menjalani seluruh proses dengan damai dan lancar. Setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan, banyak siswa perempuan mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah saya bisa menempati tempat di hati Ho Yuhao? Meskipun berdiri teguh pada keputusan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk bersamanya, tampak jelas bahwa peluangnya sangat tipis. Bahkan, mereka telah memperhatikan bahwa wajah Ho Yuhao cukup tanpa emosi, dan dia bahkan belum memfokuskan matanya pada salah satu dari mereka sejauh ini. Hanya pada saat dia mengangkat topi bambu Tang Wutong lah dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetapi meskipun begitu, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Bahkan, cara dia meninggalkan Tang Wutong tampak seolah-olah dia berusaha melarikan diri darinya. Sebagian besar wanita muda merasa bahwa mereka tidak bisa memegang lilin ke Tang Wutong. Jika Wutong tidak bisa menarik Ho Yuhao, mereka pasti tidak percaya diri dengan penampilan atau kemampuan mereka. Pria yang terlalu luar biasa bisa dengan mudah membuat wanita tidak aman. Semua siswa perempuan di halaman dalam tidak bodoh, dan sementara mereka ragu-ragu atas keputusan mereka pada awalnya, mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat. 3 menit berlalu dengan sangat cepat, dan Han Ruoruo berbicara. Waktunya habis. Sekarang kita akan mulai dengan Destined in Tree Life. Karena keadaan khusus Ho Yuhao, pertama-tama kita akan mulai dengan menentukan berapa banyak dari Anda yang bersedia memilihnya sebagai siswa pria pilihan Anda. Setelah itu, kita akan mulai dengan perkenalan diri. Sekarang, saya akan memadamkan semua lampu, dan ketika saya mengatakan mulai, tolong nyalakan lampu Anda jika Anda ingin memilih Ho Yuhao sebagai mitra pilihan Anda. Petik 2. Tunggu, terdengar suara dari kerumunan. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tang Wutong. Han Ruoruo berkata, "Wutong, apakah ada masalah?" Tang Wutong mengangguk, dan meluncur ke depan dengan lilbolnya. Dia meninggalkan daerah itu diterangi oleh sinar cahaya sebelum berbalik untuk menghadapi 15 wanita lainnya. "Saudari, saya memiliki permintaan untuk mengajukan. Saya hanya di sini hari ini untuk 1 orang. Dan dengan demikian, saya harap Anda semua dapat memberi saya kesempatan ini. Bisakah kalian semua membantuku?" Petik 2. Kata-katanya mungkin tampak sedikit ambigu, tetapi jelas bagi semua orang untuk melihat apa yang dia maksudkan. Meskipun dia berbicara perlahan, sebagian besar wanita bisa merasakan kecemasan dan keputusasaan dalam kata-katanya. Zhang Lexuan mengerutkan kening dan berbicara, "Wutong, tidak tepat bagimu untuk menekan orang lain untuk menyerah pada Ho Yuhao. Itu tidak adil bagi mereka semua." Petik 2.
Tang Wutong mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, maaf, kakak perempuan sulung. Tapi, dia tiba-tiba berhenti berbicara ketika emosinya semakin kacau. Dan yang mengejutkan semua orang, dia membungkuk di depan semua siswa perempuan lainnya dan meminta maaf. Saya terlalu cemas. Mari kita perlakukan seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan prosesnya. Setelah itu, dia mengendalikan tombol keypad dan meluncur kembali ke posisi sebelumnya. Kepalanya sekarang diturunkan saat alisnya dikunci ke dalam kerutan yang dalam. Tidak ada yang yakin apa yang ada dalam pikirannya, tetapi mereka semua bisa mengatakan bahwa dia tampak kesakitan. Setelah mengamati bagaimana dia bertindak, Huo Yuhao juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak mungkin karena aku, kan? Wutong, kamu sebaiknya tidak seperti Kiwer. Hatiku sudah milik seseorang. Zhang Lexuan berbicara dengan tegas, saya ingin mengingatkan kalian semua untuk tidak bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Tang Wutong. Siapapun yang mengacaukan proses dari tanggal buta yang ditakdirkan akan ditendang keluar. Mari kita abaikan apa yang dia katakan dan lanjutkan dengan proses. Bisakah kita memadamkan lampu dari lampu? Petik 2. 16 sinar cahaya lenyap, dan ke-16 siswi itu terperangkap dalam kegelapan. Kami sekarang mengundang siswa perempuan kami untuk mengambil keputusan. Bagi mereka yang ingin memperkenalkan diri dan menunjukkan kemampuan Anda kepada Huo Yuhao, sekarang Anda dapat menyalakan lampu Anda. Han Ruoruo mengumumkan dengan resmi. Cahaya keemasan pertama muncul dari Tang Wutong. Perasaan dingin mencengkeram hati Huo Yuhao. Wutong, mengapa? Setelah itu, 3 lampu lainnya menyala. 2 lampu milik 2 wanita yang sampai sekarang belum mengangkat topi bambu mereka. Cahaya terakhir milik seorang siswa wanita yang sangat cantik. Meskipun dia sedikit pucat dibandingkan dengan Tang Wutong, dia masih sangat menarik. Jelas bahwa para wanita yang akhirnya memilih Huo Yuhao memiliki keberanian besar dan kepercayaan diri untuk menantang pesaing utama mereka, Tang Wutong. Zhang Lexuan mengangguk dan berbicara, sepertinya kita memiliki 4 peri yang telah memilih Huo Yuhao. Bisakah saya mengundang Anda berempat untuk melangkah maju? Petik 2. Keempat Lilipads melayang ke depan sampai mereka 50 meter di depan Huo Yuhao. Zhang Lexuan mengumumkan, karena Tang Wutong mengacau lebih awal, dia akan menjadi orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Kami sekarang akan mengundang siswa perempuan kami untuk bergiliran dan memperkenalkan diri kepada Huo Yuhao. Urutannya akan seperti ini, peri tanda pagar 3, tanda pagar 6, tanda pagar 11, dan akhirnya tanda pagar 8. Jadi tanpa basa-basi, mari kita undang si God Fairy tanda pagar 3 untuk memulai perkenalannya. Peri tanda pagar 3, kamu belum melepas topi bambu kamu. Apakah Anda ingin menghapusnya sekarang? Petik 2. Aku ingin menghapusnya sekarang. Suara peri tanda pagar 3 cerah dan keras. Dia mengangkat tangannya dan melepas topi bambu. Sosok wanita muda ini sangat seimbang, dan memancarkan daya tarik yang sangat feminin. Wajahnya hanya memiliki lapisan tipis makeup, dan matanya yang besar sangat menarik. Rambut pendeknya yang digabungkan dengan alisnya membuatnya tampak seperti pahlawan wanita yang sangat cantik. Zhang Lexuan mengumumkan, sekarang Anda bisa mulai perkenalan Anda. Soul Land 2 Chapter 508.2. Peri tanda pagar 3 mengangguk dan berbicara. Halo, Huo Yuhao. Saya Baise, tetapi semua orang memanggil saya Xiao Bai. Sampai sekarang, aku Kaisar Jiwa 6 Cincin, yang jauh dari Anda. Sejujurnya, bahkan sebelum aku memasuki halaman dalam, aku sudah mendengar tentang pencapaianmu di akademi. Meskipun saya memasuki halaman dalam 2 tahun sebelum Anda menyusul saya dengan sangat mudah. Jika saya harus berterus terang, saya akan mengatakan bahwa perasaan saya lebih disebabkan oleh rasa ingin tahu daripada sekadar ketertarikan. Saya selalu menghormati tuan jiwa yang kuat dan karenanya, siapapun yang ingin mengambil saya sebagai pasangan mereka pertama-tama harus mengalahkan saya. Bahkan jika Anda tidak memilih saya akan menantang Anda untuk berduel di segmen selanjutnya. Itu yang harus saya katakan. Terserah Anda untuk memilih saya atau tidak. Petik 2. Pengenalan diri ini benar-benar buruk. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata bunga, dan meletakkan kepercayaan dan pikirannya kosong. Dia adalah pahlawan wanita sejati. Huo Yuhao mengangguk dengan sopan saat dia tetap diam. Zhang Lexuan mengundurkan diri saat dia menggelengkan kepalanya. Xiao Bai, kau masih terus terang seperti sebelumnya. Sepertinya akan agak sulit bagimu untuk menemukan seorang suami di masa depan. Kau tidak berbeda dari seorang pria.
Baik, sekarang mari kita sambut peri tanda pagar 6. Petik 2. Peri tanda pagar 6 adalah seorang wanita yang tampak lembut yang tidak mengenakan topi bambu. Dia melangkah maju sebelum dengan lembut membungkuk di hadapan Huo Yuhao. Dia berbicara dengan lembut, "Halo Senior Huo, nama saya Mu Yue. Mirip dengan Xiao Bai, saya mendengar tentang kisah luar biasa Anda beberapa waktu lalu. Karena saya baru saja memasuki halaman dalam tahun ini, kemampuan saya mungkin tidak layak disebut. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat mengagumi Anda. Kisah-kisah Anda telah menjadi sumber motivasi saya untuk menantang diri saya sendiri dan menjadi lebih baik. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu secara pribadi, kau sudah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam pikiranku." Petik 2. Pengenalannya bahkan lebih pendek dari Xiao Bai, dan dia tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Tapi pengenalan dirinya menunjukkan lebih banyak kasih sayang daripada Xiao Bai. Selanjutnya, Mu Yue memiliki keunggulan luar biasa dalam suaranya. Cara dia berbicara sangat lembut dan melodis. Bahkan Huo Yuhao terkejut melihat suaranya yang sempurna. Mirip dengan bagaimana ia bereaksi terhadap perkenalan Xiao Bai, Huo Yuhao mengangguk dalam diam. Sekarang, mari kita sambut peri tanda pagar 11. Zhang Lexuan mengumumkan, "Kamu juga dapat memilih apakah kamu ingin melepas topi bambu untuk Huo Yuhao." "Maaf, kakak senior tertua. Sampai sekarang, saya tidak ingin melepas topi bambu saya. Saya harap Huo Yuhao bisa melepasnya untuk saya." Suara tenang dan jelas terdengar dari bawah topi bambu. Meskipun suaranya hampir monoton, orang bisa merasakan emosi yang penuh dengan pilihan kata-katanya. "Hai Huo Yuhao, nama saya Sutong. Aku adalah sage jiwa dengan 7 cincin, dan jiwaku adalah Icheski Snow Lady." Pengenalannya bahkan lebih pendek dari dua wanita di depannya. Namun, kalimat terakhirnya cukup untuk menarik perhatian Huo Yuhao. "Icheski Snow Lady, kecuali, Sutong juga memiliki Ultimate Ice." Dari apa yang diketahui Huo Yuhao, bahkan di Extreme North, permaisuri salju adalah satu-satunya wanita salju Icheski di sekitar. Tidak ada wanita salju Icheski yang dikenal lainnya. Tidak ada yang mengira akan menemukan seseorang dengan jiwa bela diri Icheski Snow Lady di antara manusia. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata Sutong. Bahkan Zhang Lexuan, Han Ruo, dan beberapa petinggi dari Shrek Academy terkejut dengan kata-katanya. Penatua Suan berbalik dan bertanya pada Yan Shaoze, "Shaoze, apa yang terjadi? Kapan kita memiliki siswa dengan jiwa bela diri Putri Salju Icheski di halaman batin kita? Mengapa saya tidak diberitahu tentang ini?" Petik 2. Yan Shaoze tertawa canggung. "Penatua Suan, bahkan saya tidak menyadari hal ini. Sutong baru saja masuk akademi. Ketika dia baru saja masuk, dia memberitahu kami bahwa jiwa bela diri adalah roh salju, elemen es yang kuat jiwa bela diri. Dia tidak pernah memberitahu kami bahwa jiwa martialnya sebenarnya adalah Icheski Snow Lady, dan kami tidak pernah mendeteksi kemampuan Ultimate Ice-nya. Sepertinya dia pasti sengaja menyembunyikan kemampuannya. Tidak ada dari kita yang mengharapkannya melakukannya." Petik 2. Penatua Suan berhenti sebelum berkata, "Berapa umur Sutong tahun ini?" Yan Shaoze menjawab, "Dia berumur 20 tahun, sedikit lebih tua dari Huo Yuhao. Namun, dia memiliki Ice Martial Soul Ultimate. Sangat sulit bagi anak berusia 20 tahun untuk melatih Ultimate Ice seseorang ke tingkat sage jiwa. Masa depannya pasti sangat cerah." Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat. Siapa tahu, Yuhao mungkin bisa mengungkap lebih banyak hal yang tidak diketahui tentangnya." Petik 2. Bai Se, Mu Yue, dan Sutong adalah kandidat yang menarik dengan cara mereka sendiri. Bai Se memancarkan getaran pahlawan wanita yang bersemangat dan bersemangat. Mu Yue sangat lembut, sementara Sutong, seperti Huo Yuhao, memiliki Ultimate Ice dan terperangkap dalam suasana misteri. Tetapi bahkan kemudian, mereka tidak dapat menaungi Tang Wutong. Zhang Lexuan memandang Tang Wutong dan mengumumkan, "Peri tanda pagar 8, giliranmu." Sementara ketiga wanita itu memperkenalkan diri, Tang Wutong hanya berdiri di sana diam-diam, sesekali mengerutkan kening dan mencuri pandang ke Huo Yuhao. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika nada melankolis merayap di atasnya. Napasnya yang cemas tidak bisa menyembunyikan perasaan gelisah di hatinya. "Aku Tang Wutong," dan hanya itu yang dia katakan. Tampaknya ada semacam pola aneh dalam cara para wanita memperkenalkan diri. Perkenalan mereka semakin pendek.
Zhang Lexuan mengerutkan kening pada Tang Wutong sebelum mengumumkan, sekarang kita sudah selesai dengan perkenalan diri, kita dapat pindah ke segmen terakhir, cinta abadi. Yu Hao, sekarang giliran Anda untuk memilih salah satu dari wanita-wanita ini. Setelah Anda membuat keputusan, Anda dapat pergi bersamanya. Namun, jika seseorang menentang Anda dan menantang Anda untuk berduel, Anda harus menang untuk pergi dengan wanita yang telah Anda pilih. Gagal menang berarti Anda harus pulang dengan tangan kosong. Tentu saja, Anda dapat memilih dari para peri yang tidak memilih Anda. Jika Anda memilih salah satu dari mereka, mereka memiliki hak untuk menantang Anda. Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia sudah tahu Zhang Lexuan telah menyederhanakan instruksi yang diberikan untuk segmen cinta abadi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia menghadiri Fated Blind Date, dan dia masih bisa mengingat sebagian besar aturan. Tepat ketika dia hendak mengumumkan keputusannya, bahwa dia tidak ingin memilih salah satu dari mereka, dan pergi, Zhang Lexuan melanjutkan, karena kami memiliki 4 peri yang telah memilih Anda, mereka sekarang akan bergiliran memberi Anda satu pengakuan kecil. Kami akan mematuhi urutan yang sama seperti sebelumnya. Baise, kamu bisa mulai. Petik 2. Baise menatap Huo Yuhao saat dia melayang ke depan dengan tombol kecilnya. Senior Huo, hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu secara pribadi. Sejujurnya, saya hanya mengagumi orang-orang kuat, dan itulah sebabnya saya memilih Anda. Tetapi saya harus mengakui bahwa kita mungkin tidak memiliki perasaan romantis satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memilih orang lain, saya tidak akan merasa terlalu sedih tentang hal itu. Bahkan jika Anda memilih saya masih akan menemukan kesempatan untuk berdebat dengan Anda. Untuk meringkas apa yang baru saja saya katakan, daripada menjadi pacar Anda, saya lebih cenderung berdebat dengan Anda. Jika Anda mengotori saya dalam pertempuran, siapa tahu, aku mungkin jatuh cinta padamu. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao baru saja melakukan gerakan, dia masih sangat terhibur dengan kata-kata Baise. Sebenarnya, pengakuannya dapat diringkas sebagai berikut, Anda dapat membuat keputusan apapun yang Anda inginkan, tetapi saya harus melawan Anda. Dia benar-benar badas. Siapapun yang menikahinya di masa depan pasti akan memiliki pernikahan yang menyenangkan. Dia pasti satu dari sejuta. Han Ruaruo mengumumkan, Mu Yue, giliranmu. Mu Yue mengikuti Baise saat dia bermanuver di depan Huo Yuhao. Dia terdiam sejenak sebelum mengaku, Senior Huo, di mata saya, kekaguman dan hormat adalah pendahulu cinta. Sebelum saya bertemu dengan Anda secara pribadi, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Saya tahu saya tidak memiliki banyak keuntungan di depan kakak-kakak perempuan saya yang luar biasa, tetapi saya masih akan berdiri untuk mengaku. Ini mungkin saja hal paling berani yang telah saya lakukan dalam 10 tahun terakhir. Aku tidak akan menyesali keputusanku, karena aku sangat menyukaimu. Bahkan jika kamu tidak memilihku, kamu akan selalu menjadi pahlawan di hatiku, selamanya dan selalu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan sopan ke arahnya untuk mengakui perasaannya. Mata dan suaranya terlalu lembut. Jika dia belum memiliki seseorang yang dia cintai, dia mungkin goyah dalam keadaan seperti itu. Sutong, giliranmu. Sutong tidak meluncur maju dengan lilbolnya, alih-alih, dia berdiri di tempatnya dan menyimpan topi bambu di kepalanya. Suara monoton tenang dan garis perbatasan yang sama muncul lagi. Aku tahu kita berdua memiliki ultimate ace. Itu sebabnya saya penasaran untuk mengetahui betapa berbedanya kita dalam hal kekuatan kita. Anda mungkin bintang paling cerdas dari Akademi Shrek, tapi saya juga sangat percaya diri dengan kemampuan saya. Jika kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk mengambil topi bambu dari kepalaku, aku akan pergi bersamamu. Petik 2. Jika mereka mengkategorikan Baise sebagai badas dan Mu Yue sebagai lembut, Sutong pasti akan menjadi angkuh. Keangkuhannya memancar dari kata-katanya, dan membuat banyak penonton agak tidak nyaman. Huo Yuhao tetap tenang saat dia mengangguk dengan sopan, sama seperti sebelumnya. Namun, dia sudah mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong. Meskipun dia tahu betul bahwa Tang Wutong bukan Wang Donger, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi wajahnya yang cantik. Tang Wutong, giliranmu, Zhang Lexuan mengumumkan. Tang Wutong mengangguk saat dia melihat ke atas dan menatap langsung ke mata Huo Yuhao. Papan tombol di bawahnya tidak bergerak, tetapi mulai memancarkan sinar keemasan. Yuhao, kita belum saling kenal lama. Tetapi selama pertemuan pertama kami, Anda salah mengira saya sebagai Wang Donger, dan memeluk saya. Saya sangat marah saat itu, dan benar-benar ingin membunuhmu.
Setelah itu, kami memiliki beberapa interaksi lagi, dan saya mulai melihat melampaui kebencian awal yang saya miliki untuk Anda. Saya mulai melihat beberapa kualitas Anda, ketenangan Anda, pemikiran cepat Anda, dan banyak lagi. Setiap kali kelompok Anda menghadapi segala bentuk bahaya, Anda selalu menjadi yang terdepan dan melindungi rekan-rekan Anda, terkadang dengan mengorbankan keselamatan Anda sendiri. Pada saat itulah aku menemukan kebencianku terhadapmu perlahan menghilang. Petik 2. Dibandingkan dengan pengenalan dirinya, pengakuan Tang Wutong sepertinya lebih seperti pembacaan lambat ingatannya dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia masih bisa mengingat betapa bahagianya dia ketika pertama kali bertemu Tang Wutong. Setelah itu, ketika kita semua berada di tepi sungai, kamu memanggang ikan untuk kita semua. Setelah pesta kami, Nanan datang untuk memberitahu saya bagaimana Anda sebenarnya hanya ingin memanggang ikan untuk saya. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah saya miliki. Yang paling mengejutkan saya adalah bagaimana memakan ikan yang Anda bakar untuk saya memberi saya perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, saya merasa bingung. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu, tetapi saya merasa seperti saya sangat mengagumi Anda. Itu adalah kekaguman, atau lebih tepatnya, rasa ketertarikan yang datang dari lubuk hatiku. Meskipun aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku saat itu, aku merasa benar-benar bahagia. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda menyuntikkan kekuatan jiwa Anda ke saya saat itu di kamp militer. Anda harus tahu betul apa artinya itu bagi seorang guru jiwa. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 508.3. Cara kultivasi setiap guru jiwa, terutama jalur sirkulasi mereka, adalah rahasia terbesar mereka. Meskipun Huo Yuhao mungkin tidak bisa mengetahui banyak tentang jalur sirkulasi Tang Wutong, diberi izin untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya sudah merupakan petunjuk besar tentang bagaimana perasaannya tentang dirinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi penyesalan. Dia benar-benar menyesal mencoba memverifikasi identitas Tang Wutong. Jika dia tidak mencoba melakukannya, dia masih bisa hidup bahagia dalam ilusi bahwa dia sebenarnya adalah Wang Donger. Bahkan jika Wang Donger menolak untuk bersamanya. Tetapi upayanya untuk memverifikasi identitasnya benar-benar menghancurkan ilusi dan meninggalkan Huo Yuhao tanpa harapan. Dia benar-benar menyerah pada Tang Wutong setelah menyadari bahwa dia bukan Wang Donger. Saat Tang Wutong terdiam, Zhang Lexuan menyela, "Tang Wutong, apakah kamu sudah selesai dengan pengakuanmu?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan kencang dan mengklarifikasi, "Belum. Biarkan saya menyelesaikan apa yang harus saya katakan." Petik 2. Zhang Lexuan mengerutkan kening, "Kalau begitu sebaiknya kamu bergegas. Jika Anda mengambil terlalu banyak waktu, itu tidak adil bagi yang lain." Petik 2. "Saya mengerti," Tang Wutong menjawab, sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke Huo Yuhao. "Aku kehabisan waktu, tapi ada banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu. Yuhao, saya berdiri di hadapan Anda hari ini sama seperti yang saya lakukan saat itu, ketika Anda memilih saya bahkan sebelum Anda melihat penampilan saya. Bisakah Anda membawa saya bersamamu hari ini? Aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu." Petik 2. Dia menatap Tang Wutong dengan tenang, tapi hatinya terasa sakit. "Tang Wutong, mengapa Anda harus mengemukakan hal-hal seperti itu? Anda bukan Donger, dan tidak akan pernah. Meskipun Anda mungkin terlihat seperti dia, Anda pada akhirnya bukan dia. Bagaimana saya bisa membawa Anda Mi?" Zhang Lexuan mengumumkan, "Baiklah. Sekarang semua orang sudah selesai, sekarang giliran Yuhao untuk membuat keputusan. Yuhao, waktunya adalah milikmu." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan dan Han Ruoruo sebelum mengalihkan perhatiannya ke 4 wanita di depannya. Dia menghela nafas dan meminta maaf, "Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah kalian semua lakukan pada saya. Tapi jujur saja, saya tidak bermaksud datang hari ini. Saya sudah memiliki seorang wanita di hati saya. Seorang gadis yang saya temui di Fated Blind Date saya sebelumnya. Kami bertemu satu sama lain saat itu dan berkumpul. Namun, sesuatu yang aneh terjadi padanya, dan dia telah menghilang. Bahkan sekarang, saya tidak dapat menemukannya. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa hatiku hanya bisa menahannya dan tidak ada orang lain. Sampai akhir hayatku, aku hanya bisa mencintainya dan dia saja. Satu-satunya alasan mengapa saya menghadiri tanggal buta ini adalah karena semua siswa di halaman dalam harus menghadiri. Karena hal ini, saya sangat menyesal atas apa yang telah saya berikan kepada Anda semua.
Baise dan Sutong merasa bebas untuk mencari saya untuk duel kapanpun Anda inginkan. Saya terbuka untuk tantangan seperti itu. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat Zhang Lexuan sebelum berkata, kakak perempuan tertua, sebut saja sehari. Saya akan mengambil cuti saya sekarang dan tidak mengganggu kencan buta siswa lain. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan dan Han Ruoruo dan berbalik untuk pergi. Tahan. Pada saat ini, 3 suara secara bersamaan meminta dia berhenti. Huo Yuhao berbalik, dan menyadari bahwa 3 suara itu milik Baise, Sutong, dan Tang Wutong. Baise berbicara dengan cemas, kamu tidak bisa pergi seperti ini. Apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk menabrak Anda secara langsung? Jika saya melewatkan kesempatan ini untuk bertanding dengan Anda hari ini, saya tidak yakin berapa lama saya harus menunggu sebelum saya bisa melihat Anda secara langsung lagi. Ayo bertanding hari ini. Petik 2. Sutong memberinya ejekan dingin. Tepat sekali. Bahkan jika Anda tidak memilih kami, Anda setidaknya harus berdebat dengan kami sebelum pergi. Saya ingin membuktikan kepada semua orang yang hadir bahwa saya lebih kuat dari Anda. Petik 2. Setelah mereka berdua menjelaskan alasan mereka, giliran Tang Wutong untuk berbicara, tetapi dia hanya menggigit bibirnya dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi perlahan, dia kembali menatap Huo Yuhao dengan tatapan penuh tekad. Huo Yuhao mengerutkan kening ketika ingatan tentang Wang Donger dibangunkan oleh Dead-Bladed Fated ini. Dibebani oleh sakit hati dari kenangan itu, yang ingin dilakukan Huo Yuhao adalah meninggalkan tanggal buta ini dan menemukan sudut yang sunyi untuk disembunyikan. Namun, wanita-wanita ini sombong, dan mereka mulai gelisah. Baik, karena kalian berdua sangat tertarik menantangku, mengapa aku tidak melakukan 2 gerakan, dan kalian berdua mencoba meniru mereka? Jika salah satu dari kalian dapat meniru mereka, saya akan rela mengakui kekalahan. Petik 2. Suara Huo Yuhao tidak terlalu keras, tetapi semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka berada di atas danau atau jauh di tepi danau, bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat itu juga, para siswa dari halaman luar berdiri serempak dalam kegembiraan. Mereka akan menyaksikan Huo Yuhao, pemilik mata Asura, anggota termuda Akademi Si Paviliun Dewa, pendiri Pagoda Roh, dan penemu roh, tampil di depan mata mereka sendiri. Apakah dia benar-benar akan menunjukkan kemampuannya di depan semua orang? Oh, betapa indahnya pemandangan itu. Para siswa dari halaman luar sudah lama ingin melihat roh, modul pelajaran penting dalam Akademi Shrek yang telah terkenal dari mulut ke mulut dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan menonton penemu menggunakan apa yang telah ia temukan, kan? Semua orang memiliki harapan besar untuk tampilan mendatang dari Huo Yuhao. Tepat ketika semua orang bersemangat untuk apa yang akan mereka lihat, Huo Yuhao maju selangkah dan meninggalkan papan tombol di bawahnya. Saat dia berdiri dengan tenang di atas permukaan danau, lingkaran es tebal dengan diameter sekitar 2 meter terbentuk di bawah kakinya dan mengambil beratnya. Huo Yuhao mengangguk dengan sopan ke arah Baise sebelum menatap ke langit. Pada saat itu juga, matanya tampak kehilangan fokus, seolah perhatiannya telah melayang dan menjauh ke langit. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum perubahan besar terjadi. Perasaan nostalgia yang sangat kuat mengalir keluar dari dirinya. Emosinya tampaknya mengalir keluar dari tatapannya. Dia mengambil langkah maju dari es ke ruang kosong di depannya. Huo Yuhao melayang di atas danau ketika jiwanya berdering mulai bangkit dari kakinya. Warna setiap cincin jiwa murni dan bebas dari segala bentuk pemalsuan. Cincin putih, hitam, emas dan merah semuanya sama-sama mengesankan karena ketujuh cincin bersinar cemerlang dengan warna masing-masing. Energi yang keluar dari tubuh Huo Yuhao jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh sage jiwa 7 cincin normal. Para siswa halaman luar dekat danau tidak dapat membedakannya, tetapi siswa halaman dalam, yang jauh lebih dekat, semuanya tercengang. Meskipun dia hanya memiliki 7 cincin jiwa, Huo Yuhao tampaknya memberikan tingkat energi dari Soul Douluo 8 cincin. Kecuali, dia sudah menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia hanya memiliki 7 cincin? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberikan jawabannya. Sebelum ada yang tahu, dia tiba-tiba meninju ke arah langit. Pada saat itu juga, seluruh tubuhnya berubah keemasan. Bahkan, cincin jiwa yang mengelilinginya semua berubah menjadi emas juga. Niat dari pukulannya meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang. Semua orang yang hadir bisa merasakan perasaan nostalgia yang kuat melonjak dari lubuk hati mereka.
Gambar yang mereka lewatkan paling banyak terbentuk dalam pikiran semua orang secara bersamaan. Beberapa merindukan ibu mereka, sementara yang lain merindukan ayah mereka. Tetapi apa yang umum di antara gambaran mental itu adalah cinta yang mereka miliki untuk orang-orang yang paling mereka rindukan. Kekuatan niat kepalan tangan itu begitu kuat sehingga bahkan Titlet Douluo di kapal dipengaruhi oleh kerinduan akan seseorang yang dicintainya. Pada saat itu juga, semua orang, termasuk Penatua Suan, Yan Shaoze, dan Douluo yang kuat lainnya, memiliki emosi mereka yang dipengaruhi oleh tingkat yang berbeda oleh gerakan Huo Yu Hao. Segera setelah pertunjukan yang bergerak ini, cahaya keemasan yang kuat meledak ke udara ketika tinju emasnya berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang menembak langsung ke langit, menerangi keseluruhan danau Dewa Laut dan seluruh pulau Laut Dewa. Pada saat itu juga, semua Akademi Shrek dicat dengan emas. Bai Se, yang berdiri tepat di seberang Huo Yu Hao, benar-benar terpana dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana dia akan meniru gerakan kuat yang dilakukan oleh pria yang mengambang di udara di depannya. Langkah yang dilakukan Huo Yu Hao mengandung niat spiritual yang menakutkan, dan Bai Se yakin bahwa dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika pukulan seperti itu mendarat pada dirinya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia saat ini di tingkat sage jiwa, bukannya tingkat kaisar jiwa saat ini, dia tidak akan bisa menerima pukulan. Mengapa intensitas fluktuasi kekuatan jiwa memancar dari tubuhnya melebihi dari sage jiwa biasa? Apakah dia masih manusia? Saat ini juga, Bai Se menyadari sosok Huo Yu Hao terpatri dalam benaknya. Sosok emasnya yang luar biasa sekarang menjadi citra tak tergoyahkan di lubuk hatinya. Saat warna emas di langit berangsur-angsur memudar, para siswa dari Akademi Shrek perlahan-lahan mengumpulkan diri mereka setelah menyaksikan langkah Huo Yu Hao. Namun, tepat ketika mereka berpikir mereka telah pulih dari keterkejutan, mereka bertemu dengan pemandangan yang sulit dipercaya. Ya, tampaknya sesuatu di langit sekali lagi mengejutkan mereka. Ada orang lain, seseorang yang sepenuhnya emas. Siluet orang ini sangat indah. Gaun panjangnya terbebani dengan sempurna, rambut panjangnya menutupi punggungnya dengan anggun, sementara kecantikannya bersinar dengan cara yang lembut namun memikat. Dia tampak memandang ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu atau merindukan seseorang. Para siswa dari halaman luar tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi mereka yang berasal dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam kencan buta takdir laut terkejut, karena orang yang melayang itu terlihat persis seperti Tang Wutong. Hanya mereka yang pernah melihat Wang Donger sebelumnya yang tahu bahwa orang itu bukan Tang Wutong. Wang Donger, mantan Dewi Cahaya, dulu memiliki rambut bergelombang, tetapi orang yang melayang di udara memiliki rambut lurus. Tapi ya, orang itu tidak lain adalah Wang Donger, orang yang telah mencuri hati Huo Yu Hao. Adegan ini benar-benar menakjubkan. Wang Donger sedang menatap Huo Yu Hao dari ketinggian di udara, sementara Huo Yu Hao mengembalikan tatapannya dengan penuh kasih dari ketinggian yang lebih rendah. Seluruh danau Sigat adalah milik mereka, dan semua orang yang hadir tidak terlihat. Tidak ada yang ingin menjerit kegembiraan atau kegembiraan lagi. Sementara mereka semua terkejut melampaui kepercayaan, mereka tidak ingin merusak pemandangan yang indah, reuni, Huo Yu Hao dan Wang Donger, yang terjadi di depan mata mereka.